Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ibu-ibu saya, jamaah majelis taklim As-Sa'diyah Belandongan, Bogol Kidul, Pasuruan, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan kembali untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu yang rutin kita laksanakan tiap Jumat sore. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa berjalan secara istiqomah ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa rahmat dan bisa menjadi tambahan catatan amal bagi kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui umat Kanjeng Muhammad. Matur muga saya asal syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu saya, para rawuh saya yang kami mulia, untuk tema kali ini yaitu kita akan menyikapi seputar berita hoax. Tulisannya hoax, enten nggih? Berita bohong. Bahasa Inggrisnya berita hoax, tulisannya hoax, ngoten nggih. Agar kita tidak terlena termakan oleh berita hoax, ada dasar dalilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawlan bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik. Semerap orang fasik panjenengan. Orang fasik itu adalah orang yang ahli berbuat maksiat. Mirip kali orang munafik. Kalau orang munafik memang orang yang punya tiga ciri. Ciri-cirinya ada tiga. Kalau berkata selalu dusta. Kalau berjanji selalu mengingkari. Terus kalau dipercaya berkhianat ya. Itu ciri-ciri dari orang munafik. Tapi kalau orang fasik, dia ahli bermaksiat. Senengane batu betik contohnya, senengane mabuk. Dan belum tentu dia orang munafik. Bisa jadi berita yang dia bawa ini kadang ada benarnya. Tapi kalau orang munafik pasti bohong. Kenapa? Karena ciri-cirinya orang munafik ketika dia berkata pasti dusta. Tapi kalau orang fasik belum tentu. Bisa bohong, bisa tidak. Karena masih belum tentu. Terus di Al-Quran ketika datang kepada kalian orang fasik, maka dengan membawa berita, maka harus diklarifikasi dulu. Fatabayyanu niku ditabayyun, dicari kebenarannya. Ini catatannya berarti orang fasik. Kalau orang alim atau seorang ulama, mboten usah. Berarti sudah orang terpercaya, atau guru, atau ustadz, atau tokoh masyarakat yang kita kenal baik, niku kita percaya mawon. Berarti yang disampaikan ini mengandung kebenaran. Tapi kalau orang fasik belum tentu. Makanya ketika orang fasik itu cerita tentang panjenengan harus meng-cross check atau mengklarifikasi, khawatir berita yang disampaikan oleh orang fasik tadi itu tidak benar. Kalau kita tidak cross check,
ada orang fasik langsung kita makan mentah-mentah beritanya, lalu kita sebarkan ke orang lain. Ternyata berita tadi itu bohong. Berarti panjenengan ini menimpakan suatu musibah kepada orang lain. Walaupun sing ngarang-ngarang sanes panjenengan. Berarti melok dosa napa mboten? Panjenengan mangke juga ikut menyesal. Gara-gara kita kurang selektif. Untuk informasi ini, karena sekarang zamannya sudah zaman modern, kecanggihan teknologi sudah luar biasa, orang fasik ini kadang menyebarkan berita tidak langsung dari mulut ke mulut, tapi melalui HP atau medsos. Napa medsos niku, Bu? Media sosial. Sing kathah sak mangke niku WA nggih. Facebook. Ibu-ibu saged WA-an. WA napa WO, Bu? Ini sekarang rame di grup-grup WA, nge-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Maka tugas kita harus kita cari tahu dulu berita ini benar apa tidak. Kemana kita harus mencari tahu? Kalau berita itu tentang masalah agama, maka kita harus tanya kepada yang ahli agama. Kalau berita itu menyangkut pemerintahan, kita tanya ke pihak pemerintahan, betul apa tidak. Jangan-jangan berita tadi itu tujuannya untuk mengadu domba kita. Karena ketika berita itu bohong lalu kita sebarkan, kita juga kena. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE, undang-undang yang ada hubungannya dengan media sosial. Terus panjenengan asal berita bohong dari orang lain, berita yang isinya fitnah, lalu panjenengan meneruskan ke grup yang lain atau ke komunitas lain atau pribadi, wapri, WA pribadi atau ya, ke temannya, ternyata itu bohong, jenengan sakit dijerat hukum, nanti bisa dituntut ke pengadilan karena ini masuk ranah kriminal. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memfilter berita-berita yang masuk kepada kita agar kita tidak merugikan orang lain. Lebih-lebih yang kita share itu tentang masalah harga dirinya seorang. Harga diri seseorang ketika sudah rusak, maka sulit untuk diperbaiki lagi. Ini namanya hukum masyarakat. Hukum masyarakat ini lebih kejam daripada yang ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Ketika panjenengan ini punya salah atau punya dosa pada Allah Ta'ala, maka cukup tobatnya langsung ke Allah Ta'ala saja. Tapi ketika panjenengan namanya rusak di tengah-tengah masyarakat karena gara-gara fitnah, difitnah korupsi atau difitnah nyantet dan lain sebagainya, kan ramai di masyarakat ya. Maka walaupun itu tidak pernah panjenengan lakukan, yang jelas nama kita sudah tercoreng. Dan untuk memperbaiki lagi ini butuh waktu. Orang akan selalu ingat, oh biyen niku tahu korupsi, biyen niku turunane santet, barangkali gitu. Yang lek badhe mados mantuan ngoten nggih. Diteliti dulu iki turunane tuwa santet apa ndak, turunane daging elek apa ndak, kan ngoten biasa nggih. Itu hukum masyarakat. Tidak sama dengan hukum Allah, kita langsung tobat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, insya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala, asalkan tobat kita ini benar-benar memang tobat yang nasuha. Para sedaya yang mulia, oleh karena itu ketika kita memperoleh berita di grup WA, terutama yang saat ini yang marak yaitu tentang seputar COVID-19, corona ya. Corona ini rawan terjadi adu domba, rawan terjadi berita hoax. Ini satu sisi kita harus apresiasi kepada pemerintah, minimal punya perasaan kasihan. Kenapa? Karena corona ini melanda tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia.
Niki namanya musibah bersama. Kecuali corona wonten Indonesia tok. Ini mboten seluruh dunia memang sekarang ini dilanda yang namanya virus corona. Otomatis untuk mengantisipasinya dengan berbagai macam penanganan, ini pemerintah butuh banyak sekali anggaran. Anggaran lainnya itu tersedot untuk menangani kasus musibah corona ini. Di situ sering kita temukan di media-media ini banyak sekali konten-konten atau berita-berita yang selalu menyudutkan pemerintah seputar masalah penanganan corona ini. Itu harus kita filter dulu. Jangan kita ini tidak tahu lalu kita sebarkan ke yang lainnya. Itu akan menambah parah bebannya pemerintah. Karena apa yang kita sampaikan ketika itu tidak benar, akan menambah banyak sekali orang yang tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Kalau itu terjadi, maka kehidupan dan keadilan yang ada di Indonesia ini sulit untuk ditegakkan. Untuk corona sendiri, ini menurut hasil riset pakar-pakarnya, corona ini sudah memasuki periode kedua. Kan kalau winginane kan mewah rasunan nggih. Panjenengan kerasa mboten? Corona pertama kan parah ngoten dengan berbagai macam antisipasi, contohnya wonten lockdown, wonten harus jaga jarak, ndak oleh salaman, ndak oleh mudik barang nggih. Eling kan? Walaupun menyakitkan nggih. Itu sudah agak bereda. Tapi marang ngoten virus corona generasi kedua ini muncul yang katanya berasal dari India, dinamai corona delta, COVID-19 jenis delta. Ini tingkat penularannya sangat cepat dan tingkat mematikannya juga cepat. Tidak sama dengan corona yang pertama dulu. Ini versinya medis. Kalau versinya agama, terutama seperti apa yang disampaikan oleh beliau, Bunyai Nengluk. Sadurunge dadi Bunyai Nengluk jelukane nggih. Dadi Bunyai niki mboten ical. Bunyai Nengluk pengasuh Bana 2 sedherek nggih. Beliau memerintahkan kepada para santri-santrinya agar memperbanyak membaca burda. Burda itu kita tahu untuk mengusir setan atau jin atau penyakit. Jadi di musala-musala, di masjid-masjid ini disuruh untuk menyemarakkan pembacaan burda atau rotib. Burda kali rotib niku. Dalam rangka untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam penyakit. Karena menurut beliau yang ada saat ini sudah bukan corona lagi. Corona itu virus Bu ya, atau wabah. Tapi yang saat ini ada yang terjadi di corona jilid 2 niki sudah jilid 2 istilahnya. Niki sudah masuk ke ranah penyakit taun. Taun wabah yang dulu pernah melanda dunia. Kalau kita tengok sejarah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, berarti Kanjeng Nabi pun wafat ya. Kanjeng Nabi mantan wafat, terus umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar 2 tahun lebih, 2 tahun 2 bulan berapa hari gitu. Mari mantan Abu Bakar wafat, gantos Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini menjadi khalifah selama 10 tahun. Di zamannya Sayyidina Umar ini pernah ada wabah niku nggih virus niku. Mboten saged ditingali nggih. Di daerah Amwas sehingga terkenal dengan istilah wabah taun Amwas. Di sana banyak sekali orang yang meninggal, bahkan meninggalnya itu ketika anak-anak jalan ngeten langsung pecah. Sehingga di jalan-jalan di Madinah waktu itu
banyak bergelimpangan mayat. Kalau kita lihat di sejarah itu tidak ada apa-apanya saat ini, karena yang meninggal banyak sekali. Sehingga waktu itu Khalifah Umar memerintahkan sahabatnya, juga sahabatnya Rasulullah yang masih muda waktu itu, bernama Amr bin As. Amr bin As ini punya kelebihan spiritual. Seberapa spiritual, Bu? Punya indera ke-6 apa ke-7? Ke-6 ya. Untuk meneliti jenis penyakit ini, jenis wabah ini. Karena tidak terlihat oleh mata. Atau virus ini lebih kecil dari kuman. Kuman kan pun kecil nggih, mboten ketinggal. Ini virus mboten ketinggal pancen. Sehingga ana wong ndak ono corona, aja mboten ketinggal. Tapi bisa dirasakan. Banyak sesuatu yang tidak bisa terlihat, tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Itu yang ada di Al-Qur'an. Orang yang beriman adalah muttaqin, adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Apa saja sesuatu yang gaib itu? Allah Ta'ala ketinggalan mboten jenengan, tapi bisa dirasakan. Apa? Buktinya alam ini. Bukti wujudnya Allah Ta'ala adalah alam sekitar atau makhluk ini. Malaikat semrabu langge kan juga barang gaib, termasuk jin barang gaib. Walaupun ada manusia yang punya kelebihan bisa melihat jin. Sesawu rada rusuhan kentut ketinggal jenengan warnanya nopo, tapi bisa dirasakan ambune ya. Nah, anak meneng-meneng ini morok yang kentut, yang kehilangan tidak bingung, sing nemu sing bingung. Niku namine waliane harta nggih. Lek harta sing kehilangan bingung, sing nemu gak bingung sing nyolong. Lek kentut sing kehilangan mboten bingung, sing nemu bingung. Padahal kentut sendiri itu adalah rahmat atau nikmatnya Allah Ta'ala. Bayangkan ketika ada orang tidak bisa kentut, itu bisa operasi sampai jutaan. Makanya harus kita nikmati, kita syukuri. Tapi harus tahu tempat. Sakit cari tempat yang aman, kecuali darurat, tidak bisa ditahan pun. Betul apa pun ya apa malah. Ya namanya darurat. Balik malih tentang kejadian virus yang ada di zamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintahkan sahabat Amr bin As untuk meneliti jenis wabah Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu virus yang ada di daerah Amwas. Daerah Amwas itu daerah yang ada di sekitar negara Suriah atau perbatasan kali Palestina. Di sana sahabat Amr bin As mengadakan penelitian dan akhirnya beliau menyimpulkan dan laporan kepada sang Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Wahai Khalifah, virus atau wabah Ta'un ini ibaratnya adalah api." Jadi virusnya itu ibaratnya adalah api. Terus virus ini menyerang manusia. Manusia itu ibaratnya kayu. Lek api kepanggih kayu terus pundi? Kayu ini garing. Kayu ketemu api garing, maka akan terbakar. Demikian juga ketika virus itu bertemu dengan manusia, maka manusia itu akan terkena virus atau wabah tadi itu. Oleh karena itu, semenjak itu Khalifah Umar ini memerintahkan kepada seluruh penduduk agar jaga jarak. Karena virus ini ada di manusia, ketika manusia itu terkena virus, dia bisa menularkan kepada manusia yang lainnya. Jadi manusia yang terkena virus berarti ibaratnya adalah api. Manusia yang belum terkena virus itu adalah kayu. Ketika dipertemukan langsung dados. Maka diperintahkan untuk jaga jarak. Datu jaga jarak betul sama ngento. Mulai singen pun wonten. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda,
Ketika kamu menemui wabah, maka larilah kamu seperti kamu lari karena dikejar oleh macan atau harimau. Ketika panjenengan kepanggih macan melayu mboten. Kan lajeng wedi cakot ya. Demikian juga virus, karena virus itu tidak bisa kita lihat, maka kita tidak bisa lari. Minimal kita bisa menghindari dari napa niku kerumunan. Mergane lek salat-salat di kengan napa sampai direnggangkan itu karena ada alasan. Kalau tidak ada alasan harus rapat biar tidak ditempati oleh setan. Kita ini harus bersyukur karena di wilayah kita masjid-masjid atau musala tidak sampai ditutup. Kita bisa nengok ke daerah Jakarta atau Jawa Barat, di mana masjid-masjid ini sudah banyak yang ditutup oleh pemerintah. Nah, beri tutup pemerintah mau apa lagi kita? Tidak bisa melawan. Melawan berhadapan dengan polisi. Karena pemerintah punya tujuan. Makanya agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak sampai terjadi, kita ikuti aja prokes. Kenapa prokes ini? Protokol kesehatan. Nopuan diantara ini Bu, gamel maskeran saya nih. Masker niku maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Karena kita virus itu tidak tahu. Sehingga virus itu uang atau kita sendiri tidak tahu. Dan bisa jadi di antara kita ini ada yang terkena corona tapi mempan. Kebal. Tergantung kekebalan tubuh. Sehat. Di antara cara untuk membuat tubuh menjadi kebal itu ada program dari pemerintah vaksinasi atau vaksin yang pelaksananya 2 kali. Kalau umurnya agak muda itu rentang waktunya dari fase pertama ke kedua jaraknya 2 minggu. Tapi kalau sudah sepuh 1 bulan biasanya. Ningali kekebalan tubuh. Hasil riset medis, orang yang tidak pernah vaksin dengan orang yang sudah vaksin itu selisihnya sampai 70%. Terus yang sama ada satu orang kena corona belum vaksin, satunya kena corona sudah vaksin. Ini tingkat kekebalannya masih lebih kuat yang sudah divaksin. Kenapa? Karena vaksin itulah yang nanti akan bertarung dengan virus tadi. Menang atau kalahnya tergantung. Orangnya tadi itu kan ketika ditangani oleh tim medis akan dikasih obat biasanya ya. Obat atau ramuan. Dan ternyata corona sendiri juga bisa sembuh. Walaupun juga banyak yang meninggal. Harapan kami, mumpung kita ini masih diparingi anugerah kesehatan, tidak sampai terpapar oleh corona, mari kita antisipasi dengan cara prokes. Kita kalau pergi kemana-mana, ini tetap pakai masker. Karena menurut tim medis atau yang ahli di bidang kesehatan, virus corona model Delta ini tidak cukup dengan 1 masker. Katanya harus berlapis kali. Tapi yang pertama masker medisnya ya, yang kedua ndamel ngeten iki. Karena kalau 1 tetap saged nyerang terus. Jadi tidak cukup 1. Apa mana sing mboten maskeran kan ngoten nggih pertanyaan nggih. Sing maskeran ae iki nggih. Ada satu cerita teman saya saat ini memang lagi di karantina karena positif corona. Saya tanya, sampean niku kena endi kira-kira? Aku mari khutbah ada di rumah sakit Raji. Pakai masker padahal. Keluar dari masjid enten angin, coplok maskernya. Niku pun ndredeg gunan. Kenapa? Karena Raji niku tempatnya memang ya.
Konon di Raja itu tiap hari rata-rata 12 orang yang meninggal karena corona. Lek ndek Purut antara 6 sampai 8. Niku sing cerita sing nyolati mayite niku anu Raja kula. Bahkan pernah ada 14 yang meninggal di rumah sakit Raja dalam 1 hari nanti 6 bulan. Sampai disewakan bis. Ini nyata ada di sekitar kita. Kalau dulu mungkin tidak begitu nemen nggih. Kula dalam hal ini mboten menakut-nakuti, tapi kita agar lebih waspada. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Walaupun mengobati itu bisa sembuh, tapi juga bisa mboten sembuh kan ngoten nggih. Lebih baik mencegah daripada kita sampai terpapar. Napa malih terus ceritane tiyang lek pejahe gara-gara corona niku melase luar biasa. Keluarga ndak boleh memandikan. Napa wedi ketularan. Sing memandikan niku orang berpakaian kaya astronot ngono apa niku? APD nggih. Kula ngarani astronot nggih. Kaya robot nggih. Mari wonten untuk pengkafanan itu dibungkus oleh plastik dengan tujuan virus yang ada di dalamnya orang yang meninggal itu tidak sampai kemana-mana, cukup di orang yang meninggal itu aja, sehingga dibungkus oleh plastik. Ini jajan malah ya. Karena selama ada cairan betul pecah. Kan orang yang meninggal kan ada cairan di dalam. Kecuali pun dikubur di dalam tanah, itu pecah pun. Tapi jenengan yang hidup di sekitarnya makam, mboten usah khawatir ketularan corona gara-gara ada orang meninggal dikubur terkena corona dikubur di situ, mboten kira nular. Soalnya tanah itu memang sangat efektif untuk membunuh kuman, membunuh virus dan menghilangkan bau. Makanya orang yang meninggal itu dikuburnya di tanah. Karena tanah itu bisa menghilangkan bau. Kecuali ngubure cetek. Kayak ngubur kucing, kecedekan kasih ambulan nggih. Dijerahaken pindah. Terus setelah itu tidak boleh disolati. Yang menyolati pihak rumah sakit. Untuk menguburkan juga begitu. Tidak boleh dekat-dekat. Sangat melas sekali. Kita tidak ingin hal-hal yang semacam itu terjadi pada kita atau keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan keluarga kita semua dari segala mara bahaya wabah yang saat ini memang melanda dunia. Dunia mboten Indonesia mawon. Sampai yang jadi korban itu pekerjaan kita. Karena wonten imbasnya nggih. Diaku itu tidak ada imbasnya tentang untuk ekonomi kita. Ya jadi korban anak-anak kita sekolahnya malih apa model apa daring. Lek daring niki ibuke malih sing belajar malih nggih. Sing mumet ibuke areke dolinan ibuke nggarap. Marono dikumpulkan teng gurune. Dikirim lewat WA foto set. Mau gurune nagih bulanane. Sari ae durung bayar. Akhirnya sampean moto duit dikirim nang gurune. Set. Fotone tok. Alasannya kan yang belajar iku kula Bu Guru ngoten nggih. Tapi gurune ngajar lewat rumah. Betul lek ningali zaman akhir ngoten iki kayak lucu maneh nggih. Salaman lek terus ndek hadis napa niku Idzal taqal muslimani, apabila dua muslim ini bertemu, fayatasofahani, lalu keduanya ini bersalaman. Maksudnya lanang kali lanang, wedok kali wedok nggih. Lek lanang kali wedok selama muhrim mboten apa-apa. Lek mboten muhrim mboten asal ngeten tok mawon. Ketika keduanya bertemu dan saling bersalaman, ghufira lahu qabla ayyatafarraqa, maka dosa dari keduanya barokah bersalaman ini diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Saat ini tidak oleh.
gara-gara enten penyakit. Napa niku melanggar syariat? Boten. Ini bagian dari ikhtiar kita. Ketika keadaan itu darurat, maka yang biasa menjadi luar biasa. Katanya masjid apa tutup masjidnya ya pemerintah. Boten sangoten. Pemerintah juga ada alasan. Mumpung sekarang ini masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah, kita tidak menginginkan masjid itu sampai ditutup atau musola sampai ditutup. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai untuk menjaga protokol kesehatan. Nek mboten penting-penting nemen mboten sampe dal griya. Kate nanti rekreasi ditunda dulu. Termasuk ziarah. Ziarah wis sae nggih. Ziarah wis sae. Tapi ketika keadaan tidak memungkinkan, lebih baik ada di rumah. Biar tidak seperti kasus yang ada di Trajeng nggih. Di Trajeng niku 109 orang katanya. Niku ada satu yang terkena corona, akhirnya di swab saya pun diperiksa. Pinten niku sing kenging selangkung mana nggih. Di antaranya ada anak pondok Salafiyah. Lari niku terusnya ceritane pingin melok ziarah tapi tempat mondok. Kalau alasan ziarah ndak boleh lah pihak mondok. Alasan sakit. Disusul teng tiang sepae. Mari wonten derek ziarah. Kena wisan karena ketularan dalam satu bis. Mari wonten wasul degi ziarah langsung teng mondok. Maka sak kamar kenging corona. Ndak semuanya. Itu ada sekitar 25 atau 27 anak. Hari sore pihak pondok. Gara-gara melanggar peraturan. Oleh karena itu mari kita doakan semoga penyakit corona ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala sehingga kehidupan kita bisa kembali normal. Kita doakan juga, kita baca Fatihah untuk saudaranya Mbak Tutus, adik ipar Mbak Tutus ya, yang saat ini lagi berjuang untuk melawan corona, lagi sakit. Mudah-mudahan segera dibaringi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, sehingga rumah dibaringi kesabaran, sehingga bisa sehat seperti sebagaimana ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadratin nabil mustafa sayyidina wa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajmain subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illallah radhiyallahu anhu wa sunna jami'il masyaikh sagirin wa sunna jami'i muassis jami'il alhamdulillah wa sunna jami'i warisama wa sunna rabi hamid wa sunna lamba arif sigara wa sunna basul asmini wa sunna baslaka basruan wa sunna al-habib Ja'far bin Syaikhul Sikap Basruan wa sunna al-habib Ali Asikapunakung wa sunna Syekhana Khalid Makaran sunna Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Sagiri wa ila jami' abaina wa ummahatina wa lima syayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi niyyati du'a wal qabul syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Fatihah nomor kali kita tujukan kepada Bu Haja Asmiati. Bu Haja Asmiati namanya. Yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala, dipun paringi kesembuhan malih sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kalau sinten? Nggih, mriki pindah. Oh, ibu nggih. Sing kacang mripatan. Nggih. Kalau Ibu Haja Halimah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala, sehat seperti sedia kala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Nomor selanjutnya kula pengin musyawarah datang para jamaah saya. Kalau sekiranya tiap pertemuan ini ada variasi.
Terus tidak hanya sekedar pengawasan tanya jawab, tapi ada rutinan maos-maos nopo dan nopo lah. Selain ya selain tahlilan. Anti penyakit Burdaan nopo atau roti piye? Harapan kula mangke panjenengan tuking griya niku beto apa toyo ada botol dah. Mangke setelah dibacakan bersama-sama, kita tidak tahu dari nusawu, dari mulutnya siapa doa itu diterima. Jadi tugas kita ini ud'uni astajib lakum terus ya Allah Ta'ala. Dungo engko tak ijabah. Dari mulut yang mana doa itu diterima kita tidak tahu. Makanya senangnya berjamaah. Al jama'atu rahmatun, jamaah itu membawa rahmat. Jadi kersane asal barokah dari apa yang kita baca, apa itu rotib atau burda atau istighosa, panjenengan kalian beto tuyo dari rumahnya pada botol tangge. Kan ketika pembacaan doa itu dilaksanakan dibuka. Tak pun mantun disebulaken tak barukan ini ya. Terus ditutup di betul masul. Dek griya lek enggak ada galon di dadang sungai. Dadi sangat dienum sak keluarga. Nek mboten enggak ada galon, gitu ya niku diisi ulang. Entek diseni maneh. Damel sak keluarga dijoki. Sampai umur seminggu. Mungkin pertemuan malih wonten. Niki kula laksanaken wonten Dek Lemarap. Dek Lemarap niku kula wonten kali majelis sunggale istighosa. Istighosa sing kula amalaken kali jamaah niku insyaallah sudah berjalan 9 tahun. Ijazahnya saking Yai Wafur putune Sunan Derajat Pondok Lamongan. Pondok Sunan Derajat memang di Lamongan sana. Kula diutuskan damel jamaah. Alhamdulillah nek niku jamaah jalur resti kurang lebih sekitar 40-an orang. Kula napa niku senenge tiang-tiang saged istiqomah. Nggih wonten kali beto tuyo wonten. Terus jamaah sunggale khusus pengawasan wonten Langgar Estri, tapi beda waktu. Nek mriki napa sering ngoten, dadi manten pengawasan terus maos istighosa atau istighosa harian terus nggih pengawasan. Pokoke durasine sak jam atus nggih. Kurang lebih sak jam. Monggo panjenengan milih napa rotiban, napa istighosa, napa burdaan, napa manakiban. Napa sedaya tapi gentosan nggih. Menawi istighosa kula ijazahaken panjenengan mangke. Dadi pertama pengawasan riyen ngoten. Jadi asal awal saged nggih. Setengah 4 ngoten nggih Pak Ustaz. Apa sik dandan wong ngoten. Lek kula mandhap niki jamaah masjid langsung mriki. Wedi telat, ternyata ndak telat-telat.